Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan instrumen panel pada kendaraan. Jadi pada saat kita seorang driver begitu mengoperasikan unit, punya kewajiban untuk mengetahui simbol-simbol yang ada di dalam unit tersebut, atau sering disebut adalah instrumen panel. Salah satunya adalah simbol baterai. Pada saat kita menghidupkan engine, pada saat on kontak pertama, simbol baterai itu akan menyala. Menyala. Kemudian setelah di start, kemudian engine-nya hidup, mesinnya hidup, dia padam. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita mengoperasikan unit, kemudian simbol baterai tersebut menyala, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, segera kita menepi ke pinggir ya, yang aman tempatnya. Kemudian kita cek. Yang pertama, kendala yang terjadi adalah karena tidak terjadi pengecasan atau sistem chargingnya bermasalah ya. Yaitu bisa dicek di soketnya, atau mungkin dicek di alternatornya, bisa dicek di pambelnya ya. Jadi yang terpenting adalah kawan-kawan harus tahu dulu bahwa apabila menyala berarti sistem pengisiannya bermasalah ya. Sistem pengisian, bukan baterainya ya. Jadi sistem pengisiannya. Jadi kalau memang di dalam sistem pengisian bermasalah, dia akan menyala. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tetap mengoperasikan? Jadi kalau sistem pengisiannya menyala, unit hanya mengandalkan arus yang ada di dalam baterai. Berarti suplai dari sistem pengisian tidak ada. Jadi hanya mengandalkan di baterai saja. Nah, bahayanya adalah pada saat kawan-kawan memaksakan untuk operasi, yang terjadi adalah arus di dalam baterai akan berkurang, bahkan habis. Pertanyaannya adalah apabila arus di dalam baterai habis, kemudian dari chargingnya juga sudah bermasalah, otomatis unit akan mati sendiri. Karena valve atau klep minyaknya atau klep bahan bakarnya itu akan tertutup secara otomatis. Karena yang membuka klep minyak atau klep bahan bakar adalah arus listrik. Nah, itu di garis bawah. Jadi jangan dianggap bahwa instrumen panel baterai ini hanya hiasan saja. Jadi tindakannya kawan-kawan harus segera menghentikan dan melakukan pengecekan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah parking brake. Jadi sepele sekali parking brake ini. Tetapi banyak sekali atau sering terjadi pada saat kawan-kawan lupa. Begitu masukkan speed langsung mau jalan. Setengah mati dipaksa, ternyata apa? Parking brake-nya belum dirilis atau belum dilepas. Jadi pada saat sampai mengoperasikan unit, diperiksa semua dulu. Di dalam dashboard ini yang kaitannya dengan instrumen panel, ada nggak yang masih menyala? Kemudian kalau masih menyala, panel apa? Tindakannya bagaimana? Jadi intinya, kalau panel parking brake menyala, menandakan parking brake dalam keadaan aktif. Memang secara dampak tidak langsung, tetapi kalau kita masuk speed, kemudian kita mau jalan, kemudian ada yang nahan, yang dihajar adalah kampas koplingnya, bahkan nanti mati. Itu kampas kopling. Yang kedua, seandainya pun dipaksa dan bisa berjalan, yang jadi masalah adalah remnya akan overheat, panas ya. Dipaksa jalan ya. Mungkin karena parking brake-nya kurang pakem, begitu dia jalan bisa jalan, tetapi dia akan overheat nanti remnya ya, karena parking brake aktif, artinya kampas itu menggigit. Jadi kampas dengan tromol ini bergesek ya, bergesek, sehingga apa yang terjadi? Overheat, bisa merusak sistem satu brake-nya. Yang kedua, pada saat start awal karena dipaksa juga merusak kampas kopling. Jadi ingat, warna merah ini merupakan hal-hal yang kritikal. Kemudian yang ketiga itu mengenai simbol tekanan oli engine. Nah, tekanan oli engine ini ya, ini logonya seperti gambar ceret. Jadi kalau ada kayak gambar ceret, kemudian ada tetesan oli, kayak air netes,
berarti itu simbol tekanan oli engine. Jadi kawan-kawan harus paham apa yang harus dilakukan. Begitu on pertama sudah pasti tekanan oli engine ini menyala. Tetapi begitu hidup engine dia akan padam. Berarti dia menandakan normal. Tetapi pada saat kita mengoperasikan unit, kemudian unit tersebut atau instrumen panel itu menyala terkait dengan tekanan oli engine, jangan sekali-sekali dipaksakan. Segera menepi dan hentikan unit, segera matikan mesinnya, ya. Jangan mencari tempat aman, dalam arti kalau ada 1 kilo baru dinyatakan aman, atau mungkin di puncak nanti baru merasa aman, baru kita stop, jangan. Tapi segera menepi secepat mungkin. Karena kalau kita ngomong tekanan oli engine kaitannya dengan pelumasan, ini sangat-sangat beresiko. Banyak kasus-kasus kejadian driver yang tidak mengerti dengan instrumen panel, ya, ngejim engine-nya. Karena apa? Begitu nyala dioperasikan terus. Apa yang terjadi? Karena pelumasan tidak ada, sehingga apa? Terjadi panas yang tinggi atau overhead. Dia sudah nggak fokus lagi ke instrumen panel yang lain, seperti temperatur engine, sehingga tiba-tiba ngejim. Kenapa? Karena setiap logam yang ada di dalam engine ini mempunyai ketahanan panas yang berbeda-beda. Tetapi pada saat dia sudah melebihi batas toleransi dari panas tersebut, dia akan ngembang, ya. Otomatis kalau ngembang semakin membesar. Kemudian kalau di dalam ruangan membesar, apa yang terjadi? Dia akan ngejim, ya. Nggak bisa gerak lagi, tekancing, ya. Bahkan patah piston, bengkok piston, stang pistonnya, ya. Bikin jendela, itu resiko-resiko yang akan dihadapi nanti. Jadi kawan-kawan semua, ya, seorang driver atau sopir ini harus tindakannya tepat. Jadi sesekali kalau kita ngoperasikan juga tengok-tengok instrumen panel, ya. Jangan sampai nanti nyala dikira hanya error saja, tapi dipastikan benar-benar. Jadi ini yang ketiga, ya, tekanan oli. Kemudian ada juga fuel gauge, ya. Fuel gauge ini ada berbentuk jarum, ada yang berbentuk digital, ya. Kalau misalkan jarum, dia menunjukkan dari F ke E, ya. Tetapi pada saat sudah seperempat, dia akan lampu kedip-kedip menyala, mengingatkan bahwa level daripada fuel yang ada dalam tangki sudah seperempat, itu sudah nyala biasanya. Nah, ini juga kawan-kawan, ini menjadi perhatian saja, ya. Kalau memang punya cadangan, segera isi. Kalau ada nanti, di depan ada penjual bahan bakar, ya sudah kita isi di sana. Hanya mengingatkan saja. Secara resiko itu kecil. Resikonya hanya satu, dipaksa habis macet. Tapi setidak-tidaknya teman harus mengetahui. Terus yang kedua, logo daripada atau simbol daripada fuel ini dilihat juga ada tanda panah. Jadi misalkan ada gambar logo untuk fuel, kemudian ada panah mengarah ke kiri atau panah ke kanan, ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau panah ke kiri menandakan lubang pengisian bahan bakar ada sebelah kiri. Kalau dia mengarah ke kanan berarti lubang pengisian fuelnya sebelah kanan. Nah, apalagi ini biasanya terjadi kawan-kawan yang pinjam mobil kawan, misalnya mobil kita lagi mungkin rusak atau mungkin dipakai lain, kita pinjam mobil orang lain, punya teman, atau mungkin kita merental, ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita nggak tahu maksud daripada logo tadi atau simbol tadi, yang terjadi adalah salah kamar, ya. Kita maunya diisi kiri, kita masuknya ke kanan. Nah, ini sering terjadi juga, ya. Ketahuan nanti ini kalau mobilnya atau unitnya unit pinjaman, ya. Atau mungkin karena mobil baru, ya. Ini terkait dengan fuel. Kemudian ada safety belt. Logo safety belt ini dia akan menyala apabila kita memasang safety belt belum diklik, ya. Jadi pastikan pada saat kita ngunci harus ada suara klik, berarti menandakan dia sudah benar-benar nyangkut. Tapi banyak juga kasus-kasus
penggunaan safety belt ini kurang maksimal ya. Supaya panelnya padam dipasang tapi di belakangnya saja, tidak melingkar kepada badan kita. Tujuan safety belt ini bukan mencegah kecelakaan ya kawan ya, tapi untuk mengurangi keparahan apabila terjadi kecelakaan. Nah, kita juga tidak menginginkan yang namanya kecelakaan, tapi setidaknya pada saat kita menggunakan safety belt, dia akan mengurangi keparahan. Ya mungkin kalau begitu kita terguling, kita bisa terlempar, tapi kalau kita pakai safety belt, insya Allah kita tetap aman karena kita tetap terikat di dalam unit. Jadi itulah tadi ya beberapa instrumen panel ya yang teman-teman harus pahami. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan temperatur engine atau temperatur mesin atau suhu mesin. Nah, suhu mesin ini ideal operasional adalah 70 sampai 90 derajat Celcius. Itu normalnya. Jadi perhatian buat teman-teman juga, buat kawan-kawan, pada saat start engine ya, jangan langsung operasi. Tapi dilihat dulu suhunya atau temperaturnya di suhu ideal atau enggak. Jangan begitu start langsung jalan. Kenapa? Karena pada saat perform unit belum mendapatkan suhu yang maksimal, secara otomatis pelumasan juga belum maksimal ya. Sehingga dampaknya nanti apa? Keausan pada unit itu juga tinggi ya. Memang efeknya tidak langsung, tapi seiring waktu yang seharusnya unit ini bisa awet ya akan semakin cepat mengalami kerusakan. Karena apa? Karena suhu operasional tidak diperhatikan ya. Jadi untuk kawan-kawan semua ya, jadi pemanasan engine itu penting sekali ya. Nah, apabila terjadi overheat, nah ini kita nggak minta-minta, tapi kemungkinan juga itu terjadi pada unit kita. Kalau misalkan terjadi overheat, kita melihat gignya itu sudah mengarah ke merah ya, berarti ini dinamakan overheat. Overheatnya berapa? Idealnya kalau kita ngomong di engine terkait dengan suhu engine, karena dia yang disensor adalah di radiatornya, maka suhunya itu di 102 derajat 102 derajat Celcius itu baru dinyatakan overheat. Jadi ada namanya overheat coolnya atau pendinginnya. Nah, jadi kawan-kawan bisa melihat di situ. Seandainya overheat, tindakan kita adalah segera tepikan unit dan idle. Artinya idle apa? Gasnya langsam, nggak usah digas, biarkan dia turun. Jangan dimatikan segera, ya, nggak boleh. Kenapa? Pada saat sampai langsung matikan, otomatis pendinginan itu sudah stop total. Tetapi kalau sampai idle, ya, artinya apa? Beban engine atau beban mesin itu sudah kurang karena transmisi kondisinya netral. Mungkin tadi overheat kenapa? Karena mungkin nanjak, muatannya berat, sehingga gesekan-gesekan di engine ini sangat kuat, sehingga menimbulkan panas atau overheat. Sehingga tindakan yang dilakukan harus bagaimana? Tepi idle sampai dia tuh turun, sambil dilakukan juga pengecekan. Begitu idle, tarik cek. Oh, siapa tahu mungkin ada radiatornya yang bocor, atau mungkin ada selang atau hose-hosenya yang rembes sehingga levelnya menjadi kurang. Ini juga menjadi faktor-faktor overheat. Tetapi kalau dalam beberapa saat tidak turun-turun, baru dimatikan, berarti memang ada kelainan. Tapi kalau tadi overheat seperti tadi ya, kemungkinan karena kelebihan beban engine saja sehingga dia bisa overheat ya. Jadi untuk kawan-kawan semua, mungkin yang kita bahas terkait dengan instrumen panel itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya ke depannya, karena secara tujuan daripada instrumen panel atau simbol-simbol yang ada di unit itu adalah sebagai media komunikasi antara kita sebagai sopir atau driver dengan si unit. Jadi kalau unitnya ngeluh, oh saya panas, nah, kita lihat, oh kita lihat instrumen panelnya, oh ternyata unitnya panas, dia teriak-teriak panas nih, ini muncul nih logonya ini, berarti apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus paham, ya, kita harus mengerti. Nah, ini yang bahayanya, banyak driver, sopir, ya, dia mengoperasikan itu hanya sebatas
bisa unit blinding saja, tapi dia tidak mengetahui instrumen panel. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini ya, saya juga minta kritikan dari kawan-kawan, mana-mana mungkin yang kurang tepat. Dan juga bagi kawan-kawan yang belum mengerti, harapan saya dengan video ini kawan-kawan bisa mengerti apa sih maksud dan tujuan instrumen panel itu ada di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.